tolong ingatkan teman kamu balikin barang-barang pusaka kerajaan kita. Karena situ gue marah besar, di situ marah besar. Gue nggak peduli lo bayarin semua ekspedisi kita, tapi lo membahayakan teman-teman gue. Gue balikin duit lo semua. Wah. Dan di saat itu pas mereka di hutan lumut ya, kalau nggak salah di hutan lumut kita juga banyak gangguan. Teman gue pada diteror. Sampaikan salam kepada orang tua kamu, khususnya ibu kamu dan mbah kamu. Kamu ternyata masih ada terah. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Thank you banget udah nungguin karena memang cerita satu ini dari Om Heru memang sangat-sangat seru banget. Mungkin ya kalau cerita ini berkali-kali diulang pun aku nggak bakalan bosen Om Heru. Sama bayanginnya settingnya Argopuro, kemudian makhluk-makhluknya seperti itu, dan memang ternyata ada sisi lainnya di antara pendakian, ternyata punya misi lain lah si temannya Om Heru tadi. Sekarang kita terusin dulu ceritanya, boleh Om Heru? Nah, itu tadi gimana ceritanya Om Heru? Ya, begitu gue sampai di Puncak Hyang, terus minta tolong sama teman ambilin kamera karena pas di Puncak Hyang itu bagus banget. Jadi kelihatan Gunung Raung, Gunung Semeru, jadi di kejauhan sama Gunung Agung di Bali. Nah, pas teman gue lagi mau menuju nganterin kamera ke gue, tiba-tiba gue kayak terperosok gitu, serak gitu. Gue nggak inget apa-apa, gelap, krek gitu. Yang gue ingat adalah suara teriakan teman-teman gue, manggil nama gue. Itu mungkin gue pingsan, tapi pas kayak gue terperosok itu, gue berasa kayak ada yang nahan ngayun gitu. Oh, kayak ada nahan gitu, entah itu akar atau apa. Terus langsung pas gue ini itu gelap banget, gelap total asli, total. Terus gue pas mau diri, kok kakiku sakit banget. Terus gue raba-raba nih, namanya celana PDL nih kan. Wah, ini ada air nggak taunya pecah ya pas lagi terus gitu ya. Air bukan kayak kantong air, karena selalu gue bawa. Terus gue juga bawa korek, ada rokok tinggal berapa batang kan, nyalain korek, cek gitu kan. Pas gue inginin, aduh, nggak nyala nih korek ya kan. Itu nyala, pas gue megang gini, apaan kok kayak berair, kayak beralir gitu. Pas gue inginin korek, pas begitu udah nyala api, pas gue lihat itu nyata goa. ternyata Om Heru keprosok masuk ke goa. Kemudian, aduh, gue berdoa nih, kayaknya gue mimpi nih ya. Pas gue lihat kok celana gue robek, kok gue ada luka. Ternyata luka gue itu kaki gue kelihatan tulang putih. Sebelah kiri ini ada dengkul sebelah kiri. Jadi kalau di dokter dianalisa ini dengkul gue maju. Geser benar-benar. Geser, emang benturan. Nah, entah berapa lama bangun, terus gue ngejoprak lagi, mungkin gue pingsan gitu kan. Dalam kemudian ini antara mimpi atau halusinasi, antara percaya dan antara ada dan tiada. Terus gue dibangunin, dan Mas bangun. Tiba-tiba ruangan itu terang. Pas gue lihat, ternyata ada seorang sosok, dan di dalam gua itu ada ada kabut tipis gitu. Ternyata yang gue lihat tuh kakek nenek yang gue lihat di Terminal Bis Jember. Tapi sosok ini ada berbeda ya. Pakaiannya kayak pakaian pendekar zaman dulu ya. Kalau gue lihat di film Kolosal, ya kayak gue mimpi. Dan anehnya sosok kakek nenek itu, si kakek itu pakai belakang ada punggungnya ya, itu ada pedangnya gambar itunya naga. Kakek itu ininya yang itu emas, kalau si nenek itu ininya perak. Dan bentuk ininya agak kecil. Pas gue lihat nih, kok ini siapa ya? Dan Mas bangun. Siapa gitu. Dan anehnya itu kan di dalam, entah itu goa atau curukan di dalam jurang, yang gue takutkan adalah binatang buas kan. Gue langsung diam aja, ini gue mimpi. Dan gue sempat teriak manggil nama-nama teman gue. Itu kayak kedak. Kayak kita berenang tuh ya, kalau ini kayak gitu. Ya. Kayak ngomong di air nggak kedengeran. Yang anehnya adalah kok gue berbicara dengan dua sosok ini kok bisa gitu. Lancar. Kakek siapa? Dia ketawa aja. Terus si nenek itu
Pas bener-bener gue lihat tuh bener tulang gue kelihatan putih dan keluar darah, dan celana gue tuh yang sebelah kiri ya, dan kiri itu robek. Dan si kakek itu bilang, nih obatin. Ya dalam bahasa itu ya, apaan kok bahasa Jawa tapi aneh, nggak begitu ngerti bahasa itu. Terus nenek itu dia dalam kantongnya itu, kantong samping celananya itu, dia ngunyah daun. Kayak kalau mungkin dilihat kayak orang nyiri ya. Tapi pas gue liat gigi nenek itu kok rapih. Bentuknya ya gimana kok? Ya mohon maaf, kalau kakek nenek kan pasti orang melihatnya bodinya rapuh, tapi ini kekar. Terus dibalurin. Dan anehnya pas lagi dibalurin itu darah gue ngucur nggak berhenti. Gue liatin, dalam hati gue fix nih mimpi. Karena langsung berhenti itu ya? Kok nggak sakit, kok adem, kok dingin gitu ya. Pas gue mau berdiri, diangkat udah diri. Dan mas nggak apa-apa ya. Gue bingung aja, kakek siapa, diketawa aja. Nenek siapa? Yang bikin merinding adalah, Nek mirip kayak anak kita ya Nek. Dalam hati gue, mirip kayak anak kita. Itu gue mau baca istighfar nggak bisa. Mau ngucapin doa apapun nggak bisa. Aduh gila, kayak anak kita. Terus singkat cerita, ini panjang gue dialog dengan sosok itu. Terus bilang, ayo jalan yuk, ikut saya. Saya mau pulang. Iya nanti kamu ini dulu, istirahat dulu, saya obatin, kata si nenek itu. Nah sepanjang jalan, itu kan yang gue tahu itu kan goa ya. Kok dari tembus goa itu tuh lama-lama ruangan itu terang, dan gue ngeliat kalau mungkin nggak ada kayak mungkin obor atau lampu apapun kan. Gua apa kok dindingnya terang semua. Lama-lama kayak memasuki sebuah bangunan tuh. Kok bangunannya nggak ada ujungnya, ini apaan ya? Terus gue tanya sepanjang jalan di lorong itu, kakek nenek ini siapa? Oh kalau orang-orang di tempat ini saya dipanggil Kakek Nini Nangka. Kakek Nini Nangka. Terus di balik ketakutan gue kayak kayak mau bener bercanda. Ya anggaplah gue mimpi kan. Nangka kayak nama buah-buahan, kayak si nenek itu bilang nangka itu singkatan naga angkasa. Itu gue lemes langsung, naga angkasa. Nah ini panjang ceritanya karena beberapa pendaki pernah melihat di Argopuro itu bentuk awan, bentuk naga. Bentuk naga beneran ya, sepasang muter itu. Iya. Sering gitu. Itu udah dilukis sama teman kita, Ki Alam. Ki Alam. Kemudian nah sepanjang gue jalan itu masukin sebuah tempat itu kan, entah itu kerajaan atau apa, bangunannya megah banget dan itu wangi banget. Terus ada gamelan, terus gue lihat ada orang nari, ada orang bawa baki. Nah sepanjang gue lewatin jalan itu semua orang sama Aki ini itu hormat, termasuk Hulu Balang, hormat. Nah kemudian kamu tunggu sini ya, kamu jangan kemana-mana, saya mau ke dalam. Nah itu kan dijaga kayak gitu, kan dibuka, semua pada hormat sama tombak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian gue tanya sama si nenek, Nek, kan gue lihat banyak peti-peti emas, ada perhiasan kayak kalung, wah ada banyak lah pokoknya emas. Itu gue lihat banget emas batangan, itu gue ambil. Ini gue mimpi apa bukan ya? Kan gitu aja. Nek, ini beneran emas? Iya. Boleh dong buat saya. Si nenek itu ketawa aja. Boleh buat kamu, tapi itu bukan punya kamu. Kamu hanya nikmatin cuma 40 hari aja. Maksudnya apa? Maksudnya 40 hari? 40 hari? Ya 40 hari di kehidupan nyata kamu bisa bawa itu emas. Tapi setelah itu kamu tiada di dunia ini. Wah gue lemes atau ngejoprak. Jadi kayak mana, kayak gue jalan terus dapat penjelasan seperti itu, gue pingsan, tidur lagi kayak gitu. Dibangunin lagi. Nah ini sampai sekarang gue masih misteri itu. Tanda tanya ini apa gitu kan. Nah, 40 hari kayak itu lemes. Udah dong, gak apa-apa yuk. Nah masuk ke sebuah ruangan, itu ruangannya gede banget ya. Sebenarnya kok setelah melewati para pengawal-pengawal itu kok ada cantik-cantik ya. 6 orang. Mungkin pakaiannya seperti penari, itu cantik-cantik. Ada selendang biru, kuning, orange, putih, apalagi ya, ada 6 tuh ya. Cantik-cantik semua. Nah yang bikin gue mendapat perhatian adalah ada singgasana. Situ ada duduk seorang, gue nggak tahu, kan dulu belum tahu legenda, belum tahu tentang cerita-ceritanya gunung situ ya. Itu baju merah, tapi nggak kelihatan mukanya. Maksudnya gini,
muka itu tertutup kayak ada cahaya, nggak tahu cahaya dari mana itu. Kalau dalam dulu lighting itu backlightnya, tapi itu wangi banget. Kamu silakan ke ratu kita, ratu silakan beli hormat. Dalam itu bergejolak hormat. Kenapa mesti hormat? Ya, siapa ini? Iya kan? Selalu begini, dari begini, ingat banget tata caranya. Kamu gini, terus gini. Terus anehnya kayak gue kayak notice. Kok minta itu? Jadi ratu itu kayak ini nih, ini tangan, minta. Gini maksudnya, dia tangannya begini, gue begini. Gue gak mau. Dan itu tidak ada pembicaraan. Tidak ada dialog dengan ratu itu. Cuman apa ya? Cuman saling ketemu hadap-hadapan gitu aja. Nah itu sosok itu ya duduk kayak di singgasana. Ini gue mimpinya bagus banget dalam hati ya. Saya nggak mau, saya mau pulang. Tapi hanya gue bisa lihat di sini nih, dari sini doang. Jadi nggak mau. Dia senyum itu giginya ya apa ya kalau dibilang rapi putih gitu ya. Terus gue nengok ke belakang. Akhirnya ini begini aja. Ambil deh mas, ambil. Saya nggak mau, saya mau pulang. Nah singkat cerita. Dari situ akhirnya dibawa ke suatu ruangan itu gede banget dan gue inget banget tempat tidurnya kayak tempat tidur zaman lama, ada kelambunya. Tapi anehnya kok di pintu kok nggak ada apa ya, kayak apa nggak ada handle pintunya nggak juga ada. Di situ gue lihat piring tuh gede-gede banget, buah ini kok gue yang jenis pendek atau gimana ya. Di situ kepala gue pusing. Itu kayak buah apel tuh kayak di dunia kita buah apel segini, itu gede banget. 2 kali lipat, 3 kali lipat, kayak segede semangka. Hampir kayak buah melon. Ada pisang yang gue makan. Lapar. Ya gue anggap ini mimpi ya. Gue makan itu. Dan di situ bentuknya kayak model begini. Ya. Bukan pecah belah ya, pecah belah itu di zaman kapan? Itu bentuknya emas. Ya gue makan itu. Terus gue tidur, gue bingung. Ini gimana ya teman-teman gue ya? Nah, pas gue kesel, gue keluar. Di luar pintu yang kamar gue itu udah ada dayang-dayang gitu, dayang putri itu. Yang 6 orang putri itu. Mau kemana? Yang putri yang apa? Yang dayang saya ambil mau kemana, Den Mas? Saya mau pulang. Ya nanti, nggak lama gue datang si Aki itu. Mau kemana? Mau pulang ya nanti. Terus gue datang ke sini nih itu yang nenek itu. Tolong ingatkan teman kamu, balikin barang-barang pusaka kerajaan kita. Balikin. Maksudnya teman kamu tuh apa ya? Mungkin kalau bisa gue terjemahkan mengambil barang-barang pusaka milik kerajaan kita dengan cara yang tidak benar gitulah. Kalau saya tafsirkan kayak gitu. Tapi yang gue jawab, iya akan saya sampaikan. Kalau tidak, kamu akan celaka. Kalau tidak, kamu dan teman-teman akan celaka. Udah diancam di situ berarti. Dan itu benar lihat mukanya itu sangat tegas dan bukan lagi ketawa. Karena dalam dia ngomong gitu, gue lihat dari arah mata mungkin sebelah kanan ya, sudut itu ada ratunya diem aja, diri. Yang baju merah itu tadi. Baju merah. Dan di saat itu kan gue nggak tahu legenda di Gandung Argopuro Dewi Rengganis, nggak tahu apa-apa. Ini siapa gitu. Ya baik, udah nanti saya antar. Wah itu gue situ nggak bisa tidur. Tiba-tiba si Aki bilang udah saatnya kamu pulang. Gue pikir nanti teman kamu datang. Gue pikir di luar pintu kamar udah ada teman gue. Ya. Nggak tahu dianterin lagi ke tempat yang tadi itu goa. Semula goa itulah gitu. Dan tadi pas dianterin ke tempat itu, ke goa itu, ya bentuknya goa, bener goa. Tapi kok udah lembab gitu, baunya beda dengan di sana itu ya. Jadi sepanjang gue ngobrol dengan Aki Nangka itu, lama kemudian nyusul si nenek itu. Ini itu mengatakan, sampaikan salam kepada orang tua kamu, khususnya ibu kamu dan mbah kamu. Kamu ternyata masih ada terah dari kerajaan. Nah gitu. Terah itu apa kan nggak ngerti. Masih belum. Kerajaan itu apa kan? Di zaman itu kan gue tuh kurang tentang sejarah tapi nggak begitu mendalam. Apa maksudnya ya? Terus si kakek itu ngasih gue suatu benda. Tapi nggak gue lihat, gue taruh aja dalam hati kan, anggapnya ini mimpi. Tapi sekali lagi kakek itu bilang, kamu tidak mimpi Dan Mas.
sampaikan salam hormat saya kepada ibu kamu maupun mbah kamu, mbak Putri ya, mbak cewek. Ya baik. Oke, saya pamit. Begitu pamit, tiba-tiba ngilang asap, dan asap itu membentuk naga. Akhirnya itu merinding langsung. Nggak tahu atau pingsan atau tidur atau gimana, nggak tahu. Terus lama kemudian tuh pas gue kayak bangun itu, terus kayak ngeliat ini, kayak cahaya masuk kan. Wah, cahaya masuk. Wah, berarti gue tidur lama kali ya di goa ini kan. Nah, pas diri gitu, wah kaki udah nggak sakit tapi masih ngilu. Pas gue begini, bawahnya ternyata jurang. Langsung bener-bener jurang. Jadi gimana ya? Jadi kalau dilihat kayak gini ya dari atas udah kelihatan kayak masukin kayak cerukan gitu. Iya. Dan kemudian gue dengar suara teman-teman gue manggil gue. Dan tololnya waktu itu ternyata di kalung gue tuh ada namanya fluid lah itu. Ya singkat cerita itu panjang itu ya. Mereka evakuasi gue diturun. Nah, itu agak lama tuh ditarik ke atas itu kan diturun. Ternyata mungkin sebenarnya bukan jurang sih. Kayak apa ya? Ini puncak Hyang. Nah, ke dalam gini nih. Nah itu nggak tahu tuh, tapi itu ada loh goanya itu. Ada gue di tahun 2006. Ada kan goanya itu? Ada. Soalnya perengan. Kalau orang sana bilangnya perengannya. Ya, banyak nggak percaya tuh bahwa ada nggak sih goa itu? Emang ada, dan di goa itu banyak lelaku tirakat. Iya kan? Banyak nggak tahu di mana sih goa itu, Karena puncak Hyang itu ya orang menghilang. Iya. Menghilang. Ketika kita gue ditemuin sama teman gue, terus teman gue yang si Sita, dia nangis kan. Dia bilang, kenapa sih lo? Orang cuma semalam, setahu gue tuh jam 2 siang itu. Terus paginya istilah dievakuasi mungkin jam 9-10 pagi ya, taruhlah 13 jam, 14 jam gitu kan. Enak aja loh, gue di atas puncak ini 2 hari. 2 hari? 2 hari. Udah. Kata si Romi, udah. Erun udah capek nih. Air tuh dikasih, waktu itu memang ada air. Langsung haus banget tuh. Sampai bilang, rokok mana rokok? Wah, baru itu rokok. Karena pas gue lihat ini rokok gue udah pada penyok-penyok semua. Nah, singkat cerita akhirnya dipapah dan itu benar-benar ngilu. Tapi celana tetap robek. Dan itu benar ada bekas luka. Tapi bekas darah juga ada kan? Ada. Itu kenapa gitu? Udah ada. Dan itu baju gue udah cabang-camping. Baru lihat, cabang-camping ya. Nah, singkat cerita turun. Nah, sebelum turun kita kan lintas jalur ke Bermi. Jadi kita turun terus lewatin nama hutan lumut. Setelah hutan lumut baru kita bermalam di Danau Taman Hidup. Nah itu ini singkat ceritanya kan. Nah pas kita lagi di Danau Taman Hidup, teman gue melakukan sebuah ritual lagi, narik lagi. Si Eko sama si Windra itu. Karena situ gue marah besar. Gue nggak peduli lo bayarin semua ekspedisi kita, tapi lo membahayakan teman-teman gue. Gue balikin duit lo semua. Wah, dan di saat itu pas mereka di hutan lumut ya, kalau nggak salah di hutan lumut kita juga banyak gangguan, temanku pada diteror, itu panjang banget ceritanya. Nah di situ dia kalah bertempur dengan lelembut di situ, di hutan lumut. Di hutan lumut ya? Karena sih memang kalau hutan lumut tahu sendiri kalau di gunung itu hutan lumut adalah yang tidak terkena matahari. Sama sekali nggak. Benar-benar rapat itu. Atasnya udah kering semua ya. Yang aneh adalah pas begitu kita nenda di Danau Taman Hidup, biasa kita diriin tenda, terus di situ ada kejadian yang sangat bagiku tidak masuk akal. Aku lagi nyantai-nyantai, biasa lah berjemur gitu ya, pakaian. Gue diam, terus kenapa bisa begini gitu ya. Terus digini-gini, ini apaan nih? Baru mau keluarin benda yang dikasih yang sosok kakak itu. Tiba-tiba temanku teriak, bro, tolong tuh si Jeki dan si Ibo tuh berenang. Astaga. Wah, gue nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba teman gue tuh ada lempar suatu itu tali. Memang waktu itu kita buat tali ya. Berapa kali lempar, nggak dapat. Lempar, begitu dapat, tarik. Itu panjang ceritanya tuh. Sampai salah ngikat, sampai agak kecekek gitu kan, sampai seperti pingsan. Nggak sadar ya mereka pas waktu nggak sadar. Itu lo kenapa? Gue tanya lo kenapa? Gue udah ajakin ada seorang cewek cantik katanya baju kuning. Jadi dia melihat, mohon maaf nih, yang teman gue tuh melihat cewek-cewek pada berenang semuanya telanjang. Berenang, jadi padahal kan Danau Taman Hidup kan banyak pohon-pohon gitu ya. Kan nggak tahu kedalaman berapa, belum ada sempat orang berani berenang di situ. Karena pohonnya aja tinggi-tinggi tua-tua. Aduh, sampai begitu kan.
Wah, nggak tahu lagi kalau dia sampai ke sana, nggak ngerti lagi. Dan itu belum tahu ceritanya. Bilang, ah, lo gila, lo gini-gini. Pas dia lagi setelah udah sadar, tiba-tiba si Windra itu kesurupan. Ini apa lagi kesurupan? Kena lah akhirnya dia. Kesurupan, kalau kemudian si Eko yang iniin. Yang nolongin dia. Nah setelah itu, gue mikir nih ada apa ya? Ya kan? Ada apa nih? Nah, begitu udah selesai maghrib terus habis itu isya gitu kan, itu si Eko dan Windra melakukan sebuah ritual lagi. Nah di situ lah gue marah-marah di situ. Masih nekat ya karena nggak tahu kemana tuh orang, tiba-tiba nggak ada dari pandangan kita. Jadi kita lagi ngobrol nih, itu kemana ya temen lo? Si temanku Sita ngomong gitu, Sita. Oh iya, mana tuh anaknya? Senter kok nggak ada ya? Waduh. Si Boy bilang, waduh bro, nih kalau dia nggak ada, kita kacau nih nanti sama dulu perhutani kan, polisi hutan kan. Kalau kita nggak sesuai dengan data yang kita laporkan, bahaya. Panjang urusannya itu. Argo Puro, banyak banget ceritanya memang. Apalagi kalau Om Heru yang cerita, waduh, aku seneng banget. Kalian kalau pengen dengerin ceritanya, komen yang banyak, share video ini sebanyak-banyaknya. Komen Om Heru cerita tentang Argo Puro lagi. Terima kasih banyak Om Heru. Sami-sami. Udah berbagi cerita sama aku. Aduh. Oke, teman-teman. Jadi memang banyak banget ya yang mesti kita hikmah yang bisa kita ambil dalam pendakian gunung. Sebenarnya pendakian gunung itu ya refreshing, healing lah ya Om Heru zaman sekarang. Tapi di balik healingnya itu, ini gunung, bukan komplek perumahan kan? Bukan. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.